dengan mobil dicoret. Pas kalian di mana? Kalian itu kuliah, bro. Fisika, oh, Terus gak bawa tas. Buat apa? UGM Pak. Oke, kita udah sampai di Candi Kedulan. Berarti mana Mar? Warga lokal. Berarti dulu ini apa ke Timbun ya ini ya? Kamu dekat sini, Mas? Itu di situ tuh. Bukan di situ ya, di dalam candi. Apa? Dia nggak rubuh ya. Jadi tidak seperti nyusun batu bata itu enggak, dia ada kaitan. Nanti mungkin di sana kita bisa lihat kaitannya itu seperti apa. Kayak ini kan kayak apa ya? Ya puncaknya interlock Ya, ya. interlock istilahnya. Jadi saling terkait. Ini ya yang lapisan-lapisan sedimen ya. Macam material yang keluar. Yang pertama adalah lava. Lava itu nggak bergerak, cuma di sini aja lava. Nah, kemudian yang kedua adalah debu vulkanik. Debu vulkanik itu sampai ke sini. Yang ketiga adalah lahar. Kalau lahar aja dia udah bergerak ke sana, ke tempat kita. Jadi ada lava yang tidak bergerak, yang cuma setempat di sini aja lava. Kemudian ada debu vulkanik, kemudian ada lahar. Nah, seberapa jauh, misalnya kita nggak tahu ini ya, tapi kita cuma tahu apa yang ada di sini. Butiran-butiran lahar itu bisa kita rekonstruksi bahwa source-nya ada di mana. Jadi lahar buktinya apa, bahwa apa yang ada di Candi Kedulan ini adalah butiran-butirannya itu belum terlalu kasar, ya. Artinya bisa kita lihat. Nah, butiran-butiran di belakang itu kan belum terlalu kasar, dia ukuran masih kerikil kerakal ya, belum bongkah. Kalau paling gede kan bongkah. Nah, kalau sini masih kerikil kerakal, tapi kalau udah mendekati ke sana dia bongkah, ya, bongkah sedang atau yang bongkah yang paling besar di sini, bongkah. Jadi ukuran butir ini bisa menunjukkan bahwa pusat erupsi itu ada di sebelah mana. Tapi kalau semakin ke selatan dia butirnya besar, berarti ke selatan ini vulkanismenya. Tapi kali ini kan buktinya kan masih ada, Merapi kan masih muda. Nah itu kita bisa rekonstruksi. Nah ini yang menimbun candi kita. Candi kita itu dulu sejajar dengan old volcanic formation, ya, jadi Merapi tua, sejajar dulu, sejajar posisinya. Tapi karena Merapi ini selalu aktif, maka hasil erupsinya itu menutup Kedulan. Terutama ini ada hasil letusan tahun 1004 kalau nggak salah, 1064 apa 1004 kalau nggak salah. Jadi ini ada hasil letusan 1004 itu menutup Candi Kedulan. Ya. Nah ini yang seperti yang dikumpulkan proses, jadi karena tertimbun endapan Merapi muda, candi ini tertutup, terus cuilan-cuilannya itu masih ada ya, ditemukan petani. Kemudian membutuhkan yang lebih dalam lagi, petani kan nggak mungkin juga dengan manual menggali yang lebih dalam, tapi ini butuh penelitian geofisika untuk mencari pondasi dan lain sebagainya. Nah ini dugaan saya sih candi-candi itu masih bertebaran di sini, di sebelah sana atau di sebelah selatan atau barat, ya, timur, barat itu masih ada, cuma sudah tercover endapan-endapan vulkanik. Ya di barat kita itu ada Candi Sari. Cuma ini kalau selain, mungkin Mas Kakak bisa nambahin, kalau selain ini pengukuran yang intact dengan ground, 8 drone bisa nggak?
pakai deteksi apa gitu? Pak, kan kita mencari yang subsurface ya. Tapi nggak dalam. Iya, asal-asal secara kalau drone kalau misalkan secara morfologi itu kelihatan ya, dari gemnya itu kelihatan mungkin bisa, kalau enggak bisa, atau mungkin kita bisa melihat anomali yang disebabkan oleh pembelokan lahar karena ada suatu, ini kan masif ya zaman dulu ya, ketika erupsi itu kan besar gitu ya, sehingga pasti akan merubah flow-nya si lahar sedikit lah. Mungkin kalau itu bisa diindikasikan Morfologinya dari surface mungkin bisa ya. Nggak harus pakai sensor apa gitu. Kalau saya pribadi sih sebagai geofisika malah kalau melihat seperti ini kita langsung bertanya-tanya kira-kira materialnya atau properti fisik apa yang bisa kita amati, entah itu dari densitas, resistivitas dan lain-lain yang kira-kira bisa kita aplikasikan metode geofisika. Nah, apa kira-kira? Magnetik. Selain ketika kita melihat sebuah objek itu kita juga perlu mempertimbangkan ya seberapa besar si objek kita, bagaimana sih limit resolusi terhadap objek itu. Misalkan kita membayangkan candi yang sebesar ini kena lahar, itu kan tentunya di dalam itu kan tidak bentuknya seperti candi seperti ini ya. Kalau itu kartun ya, kalau kartun ketimbun masih candi gitu, kan dia pasti runtuh ya. Ketika dia runtuh tercerai-berai seperti itu, dimensinya kan tidak seperti atau semasif ini. Nah, ketika kita memilih metode geofisika juga perlu kita pertimbangkan tadi limit dari resolusi metode geofisika yang seperti apa. Kalau kita mau menggunakan metode magnetik seperti ini, apakah respon dari magnetik dengan objek yang sebesar ini bisa terdeteksi menggunakan data kita, perlu dipertimbangkan juga. Kontrasnya dengan batuan sekitarnya juga ya. Ya, belum lagi penimbunnya Batu juga. sama kan gitu ya kan. Nah, itu kan mengacaukan lagi kan. Batunya kan andesit, ini juga andesit. Ini tersebar. Andesit yang datang juga tersebar. Jadi kan tidak bisa melihat. Tapi secara keseluruhan mungkin masih bisa melihat pola. Karena ngumpulnya itu tumpuan-tumpuannya kan tertentu, enggak random. Nah, itu bisa, apalagi terus divalidasi dengan temuan di permukaan, nah itu akan lebih meyakinkan. Ya, sifat fisik itu tadi penting sehingga kita bisa memilih. Harus ada kontras sifat fisikanya kan itu ya. Yap. Oke, ada pertanyaan? Sungai. Jadi sungainya, kenapa sungainya nggak ada di sisi? Ya udah, sungainya sekarang udah berpindah ke kiri ke kanan. Karena ini dulu mungkin alirannya ketika meletus saja sampai sini. Jadi kan ini